Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini min awali mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, segala puji ayo urang haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pada kita semua nikmat iman wal Islam, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memperkenankan kita, menjaga usia kita dalam kebaikan, bisa berkumpul kembali kita dalam majelis yang baik. Insyaallah menjadi alamat bahwa Allah cinta sama kita, dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahul abda asyghalahu bima ya'ni." Jikalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka Allah akan sibukkan dia dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Ya. Alhamdulillah, di saat mungkin banyak orang menyibukkan dirinya dengan berbagai kesibukan, entah kesibukan apa, ya. Tapi Allah pilih kita untuk ingat, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, mata kita memandang muslim, badan kita berkumpul di perkumpulan yang mulia di masjid, tempat yang paling mulia, Habul Bilad, inallah masajiduha, Rasulullah. Dicinta-cinta, paling tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Banyak lagi kalau kita perhatikan bagaimana Allah istimewakan kita, ya. Tinggal bagaimana kita mengistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istimewa hakikatnya adalah orang yang mengistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun mungkin keadaannya sederhana. Sebaliknya, seorang nggak bisa disebut istimewa walaupun zahirnya istimewa ketika dia nggak mau istimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kemuliaan bagi seorang hamba manakala dia menggali kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba Allah, ya. Kita mulia ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantan mulia orang sadayana mengurang, kembali ke identitas orang sadayana selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana mata kita di saat Rasulullah minta untuk gunakan mata? Kemana telinga kita di saat Rasulullah perintah kita untuk menggunakan telinga? Kemana tangan kita, kemana kaki kita di saat Rasulullah SAW ngajarin, contohin, merintahkan pada kita sesuatu yang baik untuk dipakai di tangan kita, di telinga kita, di mata kita, di seluruh anggota tubuh kita, di keluarga kita. Di saat itu, di saat kita makin dekat dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka hakikatnya kita dapat kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang fana, yang banyak orang tertipu, terpedaya, ngabisin waktunya, ngabisin usianya, tenaganya, semua yang ada potensi dirinya untuk sesuatu yang habis, maka dia tinggalkan semua. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita pada kitab hadis, Mukhtarul Hadis, sampai kita sekarang ke hadis nomor 51.
Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi bid dharain amin. Al hadisul hadi wal khamsun an-nahyu 'anil ghuluwi wal mubalaghah. Hadis ke-51 mengenai larangan daripada sifat berlebih-lebihan, sifat melampaui batas dalam ucapan dan juga dalam tindakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Rawahu Muslim. Celakalah orang yang melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini ketika menyampaikannya di hadapan para sahabat Nabi. Nabika tilu wangsulan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang melampaui batas. Celakalah orang yang melampaui batas. Celakalah orang yang melampaui batas. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan baik ketika pakai batasan-batasannya. Kalau ibu-ibu masak sop, garamnya kebanyakan, enak gak bapak? Nggak pakai garam enak gak? Yang enak gimana? Pasnya, pas kerak, genah, seger. Apa yang buat sahangnya pas? Sahang napas, sayur napas, daging napas, atau dagingnya semua enak gak? Ya bukan sop namanya itu ya. Atau sopnya isinya semuanya wortel doang, kan sop namanya ya. Semuanya pakai porsi-porsinya, baru enak. Segala sesuatu dengan porsi itu indah ya. Allah atur segala sesuatu dengan tertib, dengan batasan, sehingga ini bisa berkah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Sebabnya ayat porsi, matahari beredar di peredaran bulan dan sebagainya. Dan kita juga perlu pas, karbohidratnya pas, mineralnya pas, vitaminnya pas, segala macam pas ya. Kalau semuanya pas enak, fit badan. Kalangkungan kayak kolesterol butuh nggak kita? Butuh. Kelebihan bahaya, kurang bahaya. Gula butuh nggak? Kelebihan bahaya, kurang pun bahaya. Segala sesuatu ada takarannya. Nah begini juga bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan pada kita, sebutkan celaka orang yang suka melampaui batas. Apa maksudnya di sini? Itu al-mubaligh fil amri qaulan wa fi'lan. Ulama yang dimaksud di sini adalah orang yang melampaui dalam urusannya, baik dalam ucapan ataupun dalam tindakan. Adapun melampaui batas dalam ucapan itu yaitu balagha fihi katasyadduqin wa nutmi. Itu berlebih-lebihan, itu memfasih-fasihkan dalam mengucapkan sesuatu, diperindah ucapannya ya. Padahal mah dia biasa makan, biasa tinggal di tempat, berbicara di tempat yang biasanya ya, bahasanya kayak gimana? Dia memaknakan pembicaraannya, dialognya sama orang lain dengan sesuatu yang mungkin kadang-kadang nggak dimengerti sama orang lain ya. Ngomong ya, sama anak-anak dengan bahasa orang tua, itu juga termasuk orang yang melampaui batas. Rasulullah SAW menyebutin pada kita kalimin ummah bilughatihim, berbicaralah kepada umat itu sesuai dengan kebiasaan bicara mereka. Jangan pakai bahasa intelektual sama orang yang kira-kira nggak biasa begitu. Intinya dialog itu yang dimengerti, yang dipahami, yang kira-kira bisa dipahami, yang berguna. Buat apa kita ngomong berlebih-lebihan, kira-kira nggak dimengerti, nggak ada faedah ya. Rasulullah ngajarin kita sampai situ tuh, luar biasa ya. Nah gitu. Berkata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan hadis ini yaitu al-muta'ammiqun al-ghalun al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim,
Itu orang-orang yang mendalami, orang yang berlebih-lebihan, terlalu menekan di dalam dan melampaui batas dalam ucapan dan tindakan mereka. Nah, di sini ya. Nah, masuk disebutin sama ulama, masuk dalam celaan dalam hadis ini orang yang kata Imam Munawi, kata Imam Nawawi disebutkan, beliau meriwayatkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa karahatut taqaul fil kalam bitashadduqi wa takalluf fasahat wa istimal wa syai'il lughah wa daqa'iqil i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim. Dimakruhkan mendalami pembicaraan dengan memfasih-fasihkan ucapan dan memaksakan kefasihan dan menggunakan bahasa yang mendalam, bahasa-bahasa yang jarang digunakan, kayak tadi bahasa intelek sama orang-orang kira-kira orang kampung nggak biasa naon intinya di era globalisasi ini sasi gitu ya, ini ngomong apa gitu ya, itu contoh di situ, tapi macam-macam hal. Salah satu contoh misalkan ngomongin bahasa fikih yang mendalam, tafrik yang mendalam kepada orang awam yang nggak bakal mengerti ya. Jauh-jauh ngomong kemana-mana padahal kebutuhan awam tuh sebenarnya simpel ya. Ngerti wuduna, ngerti sholatna, ngertos dina perkawis urusan sehari-harinya ya cukup begitu ya. Nggak usah ngomongin fikih-fikih mendalam. Kadang memang masalahnya sekarang banyak ya terjadi sekarang orang awam nanyain ini hadis dari mana, sahih atau enggak, dhaif atau enggak, itu termasuk taqaul, mendalami pada seorang yang bukan porsinya. Penggalian hukum itu adalah tugasnya para ulama ya. Istinbat hukum bukan tugasnya kita selaku awam ya. Ini hadis apa? Dari mana nih? Dari kitab apa? Memang punya kitabnya. Kalau dijawab, oh dari kitab ini, hadis nomor ini, terus sanadnya dari sini ngerti itu jawabnya ya. Nah, kadang suka berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ini termasuk masuk dalam hadis ini ya. Orang yang disebut halakal mutanatti'un, orang-orang celaka yang melampaui batas ya. Gimana sanes batasan kan? Ulama buku-buku ngaji sabina ya. Ngaji sifat 20, ngaji akhlak ya. Ngaji itu jelas ya. Itu jelas manfaatnya, nggak ngabisin waktu dan jelas kepake begitu ya. Nah begitu. Jadi hukumnya kadangkala bisa makruh, kadangkala bisa haram, tapi kadang-kadang bisa sunnah, bahkan bisa wajib ya, mendalami itu tergantung orangnya ya. Kalau kira-kira orang yang bukan potensi dalam hal tersebut, hukumnya bisa makruh, bisa jadi haram, ngabisin waktu nggak ada guna ya. Kadang salah ya, wah di Facebook biar ini, di Facebook apa di medsos segala macam, itu dalil ini Imam Syafi'i dari mana tuh dalilnya, itu nggak sahih katanya. Dalilnya ini katanya belum disahihkan sampai Imam Al-Bani katanya dan sebagainya Jadi siapa ya, ini bukan bagian kita ya. Contoh kayak gini nih, oke, kalau yang kita sering kali nemuin kayak gitu, karena juga kadang-kadang suka ditanyain sama beberapa orang yang bukan orang santri, bukan orang-orang yang menggeluti ilmu. Kalau orang yang menggeluti ilmu masih wajar nih, tapi orang-orang yang nggak menggeluti ilmu bukan porsinya ya. Kalau kita nanyain wudu syaratnya apa, wudu rukunnya apa, pembatalannya apa, najis itu apa, ya jelas, itu hal yang jelas. Pupuk pakai kurang sadaya manfaat, nah, begitu ya. Jadi gunakanlah pertanyaan kita disebutin. Memang pertanyaan itu adalah nisful ilmi, soal nisful ilmi. Pertanyaan adalah separuh dari itu. Tapi yang dimaksud di sini ditahqiq sama ulama. Yang dimaksud as-soal nisful ilmi adalah husnus soal nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus adalah separuh dari ilmu.
Tidak cerita kapungkur Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagi ngaji kayak gini nih. Lagi ngaji gini, lagi bahas soal puasa. Apa puasa itu? Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, dan beberapa pembatalannya dari mulai terbitnya fajar itu subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi biasanya gitu ngaji gitu. Jadi Imam Abu Hanifah ini nggak ada yang nanya-nanya. Beliau akhirnya ngajukan ngasih sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya silakan nanya. Semua orang nanya. Ada satu orang nggak nanya-nanya. Pula kamu kok nggak nanya-nanya? Tiap ngaji berapa kali perkumpulan kok nggak nanya-nanya? Coba nanya. Ini diminta untuk nanya. Maksudnya pengen tahu nih pemahamannya sampai mana. Kadang-kadang guru yang murabbi itu pengen tahu perkembangan orang yang dia didik tadi. Jadi kalau pas tangan aja pengen tahu benar nggak paham, ngomong paham, taunya nggak paham. Aja ditanya sama Imam Abu Hanifah tadi, diminta untuk nanya. Akhirnya orang yang diminta untuk nanya tadi apa? Apa dia nanya? Wahai Abu Hanifah, bagaimana kan tadi disebutin puasa itu dari subuh sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Kalau mataharinya nggak tenggelam gimana? Berarti nggak? Kalau mataharinya nggak tenggelam gimana? Pertanyaannya ngawur nggak? Ngawur mas. Matahari nggak tenggelam. Ini memang udah benar saya nggak nanya, nggak minta untuk nanya. Lain kali aku nggak bakal nanya lagi sama dia. Nyesel dia. Ngajuin sesi tanya jawab sama orang tersebut. Makanya ini kalau kita mau nanya sama guru-guru kita, sama para ulama, pilihlah pertanyaan yang penting. Kadang-kadang ada yang nanya itu sifatnya cuma mau tahu doang, nggak ada guna nggak kepake enggak, cuma mau tanya aja, gitu ya. Nah yang kayak ini nggak guna. Salah satu contoh dalam ucapan itu dalam pertanyaan. Begitu juga dalam dialog, dalam pembicaraan lainnya. Kita nggak Rasulullah SAW melarang kita untuk berbicara melampaui batas. Kalau kita bicara ya direnungkan mana yang baik, mana yang perlu, mana yang nggak perlu tadi. Nah jadi kesimpulannya, pendalaman dalam pembicaraan itu, dalam masalah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada orang yang memang dipinta untuk jangan banyak-banyak mendalami, seperti orang-orang yang kira-kira tidak bakal memahami sesuatu yang dia dalami tersebut. Banyak nih sekarang nih, ini terjadi. Ngomong sesuatu yang gak ada ngertinya, ngomongin corona, ngerti itu corona tenaon, pendalaman berlebih-lebihan, ngabisin waktu, akhirnya lupa tauhid yang harus dia pelajari, lupa ilmu akhlak yang belum pelajari, segala macam. Ngomong ngawur yang gak ada guna-guna. Udah tahu medis aja yang orang-orang yang ngerti aja yang bagiannya, kita bukan bagiannya. Hanya ngomong apa yang terjadi, banyak keributan. Ini mudarat yang ditimbulkan ketika kita berbicara tanpa batasan. Efek sampingnya. Kalau tadi efek samping makanan, kelebihan bumbu gak enak, bisa-bisa gak makan. Ya begitu juga ucapan. Ucapan kalau ngomong berlebih-lebihan bisa gak kemakan, kadang-kadang bisa bikin dongkol, bisa bikin keributan, bisa bikin masalah, gitu ya. Biarkan orang-orang yang ahli berbicara tentang bidangnya. Sedangkan kita ya sudah urusin apa? Kita mengaji, udah cukup ya. Ngaji jelas manfaat hal-hal yang kira-kira manfaat. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang memang di bidangnya, seperti para santri, para ulama, para ustadz yang mendalami bidang-bidang fikih tertentu, yang mungkin nggak dimengerti sama orang awam, yaitu malah diperintahkan, malah hukumnya sunnah, bahkan ada kalanya wajib bagi mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang kasusnya jarang terjadi. Bagi kita mendalami sesuatu yang jarang terjadi itu hukumnya makruh, bisa jadi haram kadang-kadang kalau menimbulkan keraguan dalam tauhid. Contohnya disebutin dalam hadis bahwa Rasulullah SAW
antaranya dia membahas sesuatu yang tidak dia saksikan di alam zahir ini, seperti mempertanyakan waktu hari kiamat kapan. Ini ada ya terjadi ya. Mendalami pilihannya, pokoknya ini prediksi ini ngambil dari ini macam-macam. Orang Rasulullah nggak pernah bahas itu. Para sahabat Nabi nggak nyebutin waktu tertentu, cuma ciri-cirinya aja. Disebutin ciri-cirinya biar orang ingat. Intinya biar orang menguatkan tauhidnya, rajin karena ibadah. Bukan sampai bahwa ntar tanggal 15 Ramadan bakal ada duhon katanya ya, dan sebagainya. Ini termasuk yang disebutin di sini. Min hamala yakunu lahu syahidun bi alamin his kasual an waqtis saah. Jadi bertanya, mencari-cari, membahas sesuatu tentang kapan waktunya kiamat akan terjadi. Itu termasuk orang yang mutanatti'un. Juga orang yang membahas tentang ruh, dicari-cari ruh di mana rumahnya. Di mana Allah sendiri menyatakan wa yas'alunaka ruh min amri rabbik. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad mengenai ruh. Katakan pada mereka bahwa ruh adalah urusan Allah, bukan urusan kita, bukan porsi kita. Nanya-nanya tentang ruh, nggak bakal tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bagian yang dimana kita diminta dalam urusan agama itu kita menggali, dan ada bagian di agama ini yang memang bukan porsi kita untuk menggali, cuma kita beriman menerima taslim. Seperti hal-hal yang gaib tadi, waktu hari kiamat kapan, tentang ruh, tentang surga, tentang neraka, itu kajiannya. Tapi bukan tahqiq, tasawur yang sesungguhnya, bukan. Dan begitu juga banyak pada sesuatu yang sekiranya tidak ditetapkan kepastiannya seperti apa, maka bagi kita wajib beriman tanpa kita bahas mendalam berlebihan. Nah, ada yang lebih parah dari itu semua, itu banyak membahas padahal yang kira-kira bisa menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam tauhid. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, di mana oleh Imam Bukhari dirofakkan juga sama para ulama lain, menyebutkan la yadzalun nas yatasaaluna hadza Allah khalaqal khalqa faman khalaqallah. Nah, macam ini terjadi sekarang. Akan senantiasa orang-orang sering bertanya, saling tanya terus. Sampai mereka bilang, ini Allah ini kan yang menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini macam-macam nih. Pembahasannya kayak gini kira bisa menimbulkan malah justru keraguan pada keimanannya. Bukan batasan kita. Kita mau memaksakan Allah bisa dipahami sama akal kita yang segede gini doang. Kejadian nyamuk aja kita nggak tahu. Ya, mahal kita nyamuk, rengit. Bisa bongkar itu semua. Ada profesor udah sampai botak, nggak ngerti juga. Ya tahu bentuknya segala macam, tapi kok kejadiannya bisa sampai gitu, nggak menjahat. Lalu memaksakan dengan kesombongannya, dia mau menjumpai Allah, bisa dapatin Allah, hakikatnya Allah dengan akal kita, bakal ketemu. Kita mengenal Allah dengan ciptaannya Allah. Itu bukan batasan kita, terlalu besar untuk kita masukkan ke akal kita yang segede gini. Itu kesombongan, maksa-maksa Allah biar logis, nggak bisa. Terlalu besar untuk kita pahami Allah sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita masukin ke logis kita. Akal kita tuh lemah. Buktinya lemah, masih ada aja terus. Penemuan baru. Berarti lemah sekarang kita. Sekarang kita teknologi yang ada sekarang nggak ada apa-apanya mungkin setelah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ya nggak? Kecil nggak ada apa-apanya. Mungkin zaman dulu, zaman kita SD yang kecil belum ada handphone, ada cuma telepon. Ketemu handphone, itu nggak ada nggak ada kabel kok bisa nyampein suara, bisa video call, kaget lagi kita ya, terus aja di akal kita subhanallah ada terus. Masa kita mau membatasi Allah pada sesuatu yang nggak pasti,
masih dalam pencarian, sementara Allah seperti itu sudah final, gitu ya. Jadi kalau gitu gimana? Berarti nyasar terus orang yang belakang gitu ya. Anak perempuan terus berubah, bertambah. Nah begitu ya. Nah ini. Nah terus panas. Maka manusia itu maka ini diarahkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nah, maka sesungguhnya kecelakaan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang di zaman-zaman terdahulu bisa celaka? Ya. Bisa celaka, kata Rasulullah, di antaranya karena mereka banyak nanya dan banyak mendebat para nabi-nabi. Ya. Bermula dari apa? Dari pembahasan yang penting. Lihat sekarang terjadi sekarang banyak sekali hal-hal seperti demikian. Fa innal ikhtilaf yajuru ila adamil inqiyad. Karena sesungguhnya perselisihan itu bakal menarik seorang kepada sikap tidak patuh. Wa hadza kulluhu min haitsu taqsimul mushtagilin bil ilmi. Ini semua kalau kita pandang dalam sisi pembagian orang yang sibuk dalam ilmu. Adapun amal dengan apa yang datang dari Quran dan hadis dan sibuk dengannya, maka waqal kalamu fi ayyihima aula, yakni hal ilmu awal amal wal insaf ay yuqala kullu ma zada ala ma huwa fi haqqil mukallaf fardhu ain. Adapun mengamalkan dengan apa yang diriwayatkan dari Al-Quran dan hadis, sibuk dengan Quran dan hadis, maka terjadi beberapa pembahasan mengenai mana yang lebih utama, apakah ilmu, amal, atau menerima aja. Itu semua berbeda-beda pada hak mukallaf, ada yang hukumnya fardhu ain, segala macam ya. Nah, maka orang itu terbagi menjadi dua. Man wajada fi nafsihi quwwatan 'alal fahmi wa tahrir wa tashaghuluhu bidzalika aula. Orang yang memang ada potensi kemampuan untuk memahami, untuk meneliti, maka kesibukan dia untuk membahas ilmu itu adalah hukumnya lebih utama dibandingkan dia banyak beramal, karena memang potensinya di situ. Sedangkan orang yang sibukkan diri dengan ibadah, ya, bagi orang yang nggak seperti itu, dia lebih baik sibukkan dirinya untuk ibadah. Ada orang yang mampu untuk mengkaji, ada yang nggak mampu untuk mengkaji. Kalau bagi orang yang mampu mengkaji, sibuk untuk urusan mengkaji, itu adalah hukumnya sunnah, bahkan bisa wajib. Sedangkan yang nggak mampu mengkaji, hukumnya bisa dilarang tadi, termasuk itu yang tidak dianjurkan. Faedah dari hadis ini ada 3. Pertama, tarkut tasyaddud fil kalam wa takalluful alfaz as-su'bah fi mukhatabatil awam. Ninggalin sikap suka memfasih-fasihkan ucapan. Ngomong lancar ini kayak biasa ya. Enggak usah difasih-fasihin gitu ya. Memperindah ucapan. Ya. Dan anjuran untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang dipaksakan, yang sulit dalam berbicara sama orang-orang awam. Tadi diikutinnya. Terus yang kedua, bayanu anal ghulu fi kulli syai'in sababun lihalaki sahibihi. Penjelasan bahwa berlebihan dalam segala sesuatu itu merupakan penyebab akan kecelakaan orang yang melakukannya. Terus yang ketiga, mukmin la yabahasu amma la ya'ni. Mukmin, ciri mukmin itu sikapnya nggak suka mencari-cari sesuatu yang nggak ada guna. Tadi disebutin dalam pembukaan tadi. Kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah bakal sibukkan dia pada sesuatu yang berguna. Sholat berguna bagi dia, dia bakal sibuk sholat. Puasa berguna bagi dia bakal sibuk puasa. Jelas buku guna, ngaji, guna ngaji. Zikir banyak-banyak, nggak ada masalah. Makin banyak makin bagus. Sholawat, baca Quran dan sebagainya. Nah, contoh-contoh itu.
Nah, mukmin ini ciri khasnya ketika seorang punya iman yang baik, dia bakal sibuk pada sesuatu yang berguna. Aula ya'udu alaihi binaqi fi dunyahu wa akhiratuh. Nah, jadi dia juga tidak mencari-cari menghabiskan waktunya pada sesuatu yang bakal kembali manfaatnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Ada manfaatnya tapi nggak berguna untuk dia sendiri. Dia nggak bakal sibuk. Yang kira-kira jelas kubuh bakal manfaat, bakal dikerjain. Kira-kira nggak bakal ada manfaatnya langsung, baik dalam ucapan itu dengan mereka tinggalin. Ini mukmin yang istimewa yang disebutin dalam hadis, iza ahabballahu al-abda asyghalahu bima yakni. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, Allah akan sibukkan dia dengan sesuatu yang berguna untuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi kita dengan menjaga kita, memberikan kita taufik hidayah, enggak ghaflah, enggak lupa. Kadang kita suka sibuk nih. Ya, main handphone contoh. Itu dalam tindakan. Buka Shopee. Ibu-ibu masih ada nggak sih? Buka aplikasi Shopee. Lihat tuh bagus ya, ini dilihatin detailnya segala macam. Sama anak juga nih, mau jadi tahu kasus juga ya. Kebetulan buka Shopee, buka Facebook. Wah, apa namanya? Kalau apa? Penelusuran itu udah lama nggak segala macam dilihatin. Stalking apa? Meneliti itu ya. Buka Shopee, buka Lazada, buka apa? Beli mah kagak, liatnya lama. Sama kayak di pasar ya. Di pasar pergi lama-lama cari tukang sayurnya, tukang perabotan yang dicari. Itu nggak guna. Itu termasuk yang tidak masuk dalam koridor hadis tadi. Halakal mutanat, celaka orang yang berlebih-lebihan tadi. Ya, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam tindakan, dalam ucapan. Berlebihan. Maksudnya kenapa? Celaka dalam siapa? Dia ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak ada guna. Kalau dia pakai tadi, mestinya belanja cukup sejam. Belanja cukup sejam. Subhanallah dari pagi sampai sore. Ngapain itu? Nggak tahu, dia lihat aja. Siapa tahu tak dapat duit, nggak dapat duit nih. Akhirnya dapat duit. Akhirnya kayak gitu. Habis waktunya. Kalau dia pakai yang disebutin sama Abu Muhammad Hadar, kalau kita pakai 1 menit dari usia kita tadi untuk baca subhanallah, baca apa? Subhanallah, 1 subhanallah itu tamla'ul mizan. Bisa memenuhi mizan, timbangan amal yang kelak di akhiratnya. Timbangan amal itu, mizan itu neraca kanan kiri, amal baik, amal buruk. 1 neraca itu panjangnya dari barat ke timur, ya. Gede, bukan sekilo 2 kilo, ya. Bukan 1 ton 2 ton, nggak tahu berapa ton. Ya. 1 subhanallah bisa memenuhi mizan tadi. Subhanallah. Kalau kita baca 1 menit tadi subhanallah dapat berapa? Kalau kita baca qul huwallahu ahad, kata Rasulullah SAW, yang qul huwallahu ahad itu takdilu sulusul Quran, menyamai sepertiga Al-Quran pahalanya, fadilahnya. Pahalanya sepertiga. Nah, berarti kalau kita baca 3 kali qul hu, makanya sering baca qul hu 3 kali. Biar dapetin pahala hatam Quran 1 hataman. Sepertiga jadi full 100%. Kira-kira baca qul hu 1 menit berapa? Karena salah paham gimana ya. Kalau lagi di mall, apalagi di mall, masya Allah, sampai rebutan ya. Mall baru dibuka lagi musim corona, langsung ramai ya. Kayak apa aja, lihat kagak, beli kagak, lihat doang. Nah ini termasuk orang-orang yang target. Ayo, kita gunakan waktu kita di dunia dengan baik, ucapan kita yang baik, yang guna. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik, potensinya dengan baik. Kalau kita dari dulu kita pakai waktu kita dengan baik, masya Allah banyak manfaat yang kita dapetin. Kalau kita ngaji dari kecil sampai sekarang menjadi ulama. Kalau kita ibadah dari kecil, masya Allah betapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau kita baca tiap hari, baca Quran 10 ayat, 1 tahun dapat berapa? Kalau kita 10 ayat, mana kita gawanya? Kalau kita baca, kalau kita puasa, kalau kodok puasa, kodok puasa segala amat ya. Ada berapa tahun? Coba. Mulai Senin Kamis berapa tahun udah beres tuh kodok puasa. Karena kita nggak mau mulai, karena kita nggak mau gunakan waktu kita dengan baik-baik untuk sesuatu yang manfaat, akhirnya kita
berlalu waktu kita sia-sia, nggak ada manfaat atau udah tua. Nauzubillah. Waktu itu al waktu nafis fala yusrafu illa linafis. Waktu itu amat berharga, maka jangan digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Yang berharga apakah bengong, apakah nongkrong, apakah ke pasar cuma kepo-kepo aja, lihat sesuatu gak ada guna, ngabisin waktu. Mendingan gunakan sesuatu di rumah. Kalau ibu-ibu beresin rumah rapi-rapi segala macam ibadah segala macam manfaat. Bapak kerja mendingan perlu nah, ini manfaat semuanya. Cari sesuatu yang manfaat untuk dunia. Kalau Allah berikan kita semoga kekuatan istiqomah gunakan waktu kita dan kesempatan kita dengan baik. Allah, insyaallah kita lanjutin tentang hadis ke-52 di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridhal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.